Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pertemuan Terakhir Ranu Kumbolo. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Vidi Muhammad. Kalian bisa langsung saja follow dan kepoin Twitternya di @vidimuhammad_. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pertemuan Terakhir Ranu Kumbolo. Sebelumnya kenalkan, aku Eka. Pada tahun 2013 lalu aku harus kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia adalah Erna, gadis cantik yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Tidak selang jauh dari umurku yang masih 21 tahun. Aku kenal karena sejak kami masih duduk di bangku sekolah dan aku berniat meminangnya. Setelah kami sama-sama menyelesaikan pendidikan S1, kedekatan kami berdua telah mendapat restu dari kedua orang tua kami. Dan Erna dulu pernah bilang padaku bahwa dia mempunyai sebuah keinginan yang belum terwujud, yaitu mendaki ke Ranu Kumbolo Gunung Semeru. Dan aku juga pernah berjanji untuk mengantarkannya ke Ranu Kumbolo. Kedekatan kami ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Dan pada suatu hari tiba-tiba dia menghubungiku melalui telepon dan mengajakku mendaki ke Ranu Kumbolo Gunung Semeru. Mendengar ajakan itu, aku yang sudah terbiasa dengan kegiatan pendakian memberitahu satu hal kepada Erna, bahwa mendaki gunung itu tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi gunung yang ingin didakinya adalah Gunung Semeru. Gunung yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Di sisi lain, setauku Erna belum pernah bergelut di dunia pendakian karena fisiknya lemah. Tapi apalah daya, aku harus menepati janji. Karena melihat Erna yang benar-benar ingin mendaki ke Gunung Semeru, aku pun menuruti permintaannya. Di sisi lain, aku juga ingin mengenalkan kepadanya tentang alam. Meskipun aku juga belum pernah ke Semeru sebelumnya. Sebelum berangkat, aku meminta kepada Erna untuk melatih fisiknya agar nanti tidak kaget dengan medan yang akan kami tempuh di Gunung Semeru. Setelah 2 hari sebelum hari pemberangkatan, aku mendatangi Erna ke rumahnya dan meminta izin pada kedua orang tuanya untuk mengajak Erna pergi camping bersama teman-teman kampus. Aku tidak berani bilang terus terang pada kedua orang tua Erna karena aku tahu kalau aku bilang kami akan mendaki gunung, pastinya orang tuanya tidak mengizinkan. Dan semua ini aku lakukan demi Erna yang sangat ingin mendaki ke Ranu Kumbolo. Setelah memohon pada orang tua Erna, akhirnya kami diizinkan dengan syarat aku harus menjaga Erna selama acara camping itu. Dengan badan tegak aku mengiyakan permintaan orang tua Erna. Mendengar orang tuanya mengizinkan, Erna terlihat sangat senang, tapi dalam hati aku bilang, "Maaf ya Pak, Bu, aku berbohong." Setelah mendapat izin itu, aku mengajak Erna untuk keluar ke sebuah kafe untuk memberitahunya tentang apa saja yang harus disiapkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, 2 hari kemudian kami berangkat. Aku menjemput Erna ke rumahnya dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, ibunya Erna sempat titip sesuatu kepada kami. "Dok, kalau pulang mama nitip belikan buah apel ya." Kami pun menuruti permintaan beliau dan pagi itu kami segera bergegas berangkat meninggalkan rumah Erna. Di dalam perjalanan menuju ke Ranupani, sesekali aku bertanya kepada Erna tentang kondisi fisiknya dan dia bilang sangat baik. Mendengar itu aku merasa lega dan kami terus berjalan menuju ke desa Ranupani. Sesampai di desa Ranupani, aku segera menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin selama 3 hari. Setelah semua persyaratan sudah selesai, sore itu kami makan di salah satu warung yang ada di situ. Dan aku melihat Erna sangat ceria dari biasanya. Setelah selesai makan, kami bergegas memulai perjalanan agar sampai di Ranu Kumbolo tidak terlalu malam. Di awal-awal perjalanan aku melihat Erna tersenyum bahagia sambil sesekali berbuat usil kepadaku.
Aku tahu waktu itu Erna benar-benar sangat senang dengan perjalanan kali ini. Singkat cerita, karena aku melihat Erna sepertinya kelelahan, kami pun istirahat dulu di pos 2 untuk minum dan makan beberapa makanan ringan yang dibawa Erna. Dan di pos 2 itu, wajah ceria Erna yang sebelumnya terlihat sekarang sudah tidak terlihat lagi. Aku tahu kalau Erna pasti kelelahan karena ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung. Aku mencoba menghiburnya dan setelah kuhibur aku bisa melihat wajah cerianya kembali. Tapi aku tidak tahu kenapa melihat senyuman Erna kali ini aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi padanya. Tapi mungkin ini hanya perasaanku saja karena terlalu memikirkan Erna. Setelah 1 jam kami istirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos selanjutnya, sesekali aku berbuat usil kepada Erna dengan tujuan agar dia tidak merasa capek. Berjalan dengan sangat lambat. Saking lambatnya kami baru sampai di pos 3 setelah maghrib. Aku memaklumi keadaan Erna yang memang fisiknya lemah. Setiap beberapa langkah berjalan kemudian berhenti, dan begitu seterusnya. Karena tidak tega melihat keadaannya di pos 3 itu, aku bilang pada Erna, "Yang, kalau capek gak usah diterusin, kita balik turun aja gak apa-apa." "Udah sampai di sini Yang, masa mau balik turun?" "Ya kalau emang gak kuat, kamu tenang aja, aku masih kuat kok," jawab Erna dengan sedikit memaksakan senyumannya. Tidak lama kemudian ketika kami sedang asyik duduk, tiba-tiba Erna menggigil kedinginan dan nafasnya ngos-ngosan. Melihat itu aku sangat panik. Aku segera merangkul pundaknya dan berkata, "Yang, kamu kenapa?" Erna tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dengan sigap aku mengambil jaket di dalam tasku dan kupakaikan ke tubuh Erna. Tapi tetap saja dia menggigil kedinginan dan semakin lama wajahnya terlihat pucat. Keadaan ini membuatku benar-benar sangat panik. Lalu ku ambil matrasku dan semua peralatan masak untuk membuatkan Erna segelas teh. Tapi ketika aku sedang sibuk dengan komporku, tiba-tiba Erna roboh dari duduknya dengan keadaan yang kaku dan nafas yang ngos-ngosan. Melihat itu aku segera meraih badan Erna dan menidurkannya di pangkuanku sambil bilang, "Yang, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba kayak gini?" Tapi Erna tidak menjawabku. Dia hanya melotot dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan. Aku mengira waktu itu Erna sedang kesurupan, tapi aku tidak mau berpikir negatif. Aku berharap malam itu ada pendaki lain yang lewat agar aku bisa minta bantuan. Tapi satu pun aku tidak melihat ada pendaki. Lalu aku membongkar isi tasku dan mencari obat-obatan yang sudah aku siapkan. Tapi hanya minyak kayu putih yang menurutku berguna. Aku mengoleskannya ke bagian lehernya, tapi keadaannya malah sebaliknya. Sekujur tubuhnya membujur kaku seperti membeku. Aku pun membuka ranselnya Erna dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan di situ aku menemukan sebuah alat oksigen yang biasa digunakan untuk orang yang menderita sesak nafas. Melihat itu aku langsung mengambilnya dan memberikannya untuk Erna. Syukurlah setelah memakai alat itu keadaannya Erna sudah sedikit membaik. Tubuhnya yang tadinya kaku sudah lemas dan nafasnya sudah tidak seperti sebelumnya. Lalu aku lanjut membuatkan teh hangat untuknya. Setelah teh sudah jadi, aku meminta Erna untuk meminumnya lalu menanyakan tentang penyakit yang dideritanya. Dan kejadian itu membuatku tahu satu hal, bahwa ternyata Erna sedang menderita penyakit asma. Aku sangat menyesal sudah menurutinya mendaki. Dan yang lebih menyesal lagi, setelah sekian lama aku pacaran dengan dia, baru sekarang aku tahu tentang penyakit yang diderita Erna. Malam itu aku putuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Aku mengajak Erna untuk bermalam di pos 3 untuk menunggu pagi dan kemudian kembali turun. Tapi Erna masih tetap dengan keinginannya, yaitu ingin melihat keindahan Danau Ranukumbolo. "Tolong turuti permintaanku. Aku ingin menyimpan kenangan ini seumur hidupku."
Akhirnya dengan berat hati aku tetap menurutinya dan bilang, "Ya udah, kita lanjut tapi besok. Malam ini kita istirahat di sini dulu, biar kondisi kamu kembali fit untuk besok." Akhirnya malam itu kami bermalam di pos 3. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak karena takut terjadi apa-apa lagi dengan Erna. Pagi pun tiba, sekitar jam 6 pagi aku bangun. Setelah bangun aku melihat kondisinya Erna sepertinya tidak ada masalah. Lalu aku segera memasak makanan untuk kami berdua. Setelah masakan sudah matang, aku membangunkan Erna dan mengajaknya untuk makan. Setelah selesai makan, aku bilang kepada Erna, "Kita balik turun aja ya. Ke Ranukumbolonya lain waktu aja." "Enggak, aku mau ke Ranukumbolo." "Tapi kan kondisi kamu kayak gini." "Aku udah sehat kok, beneran." Akhirnya dengan berat hati aku pun menurutinya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo. Setelah selesai makan, aku membereskan semua peralatan kemudian lanjut berjalan. Di sepanjang perjalanan menuju ke Ranukumbolo, aku melihat Erna berbeda dari kemarin. Dia terlihat lebih pendiam. Aku pun tidak diam, aku mencoba menghiburnya agar wajah cerianya bisa kembali lagi. "Ayo dong, semangat. Katanya pengen ke Ranukumbolo. Sebentar lagi nyampe loh." Dia hanya menjawab dengan tersenyum kecil. Setelah beberapa menit kami berjalan, dari sebelah kiri tampaklah danau Ranukumbolo yang biru dan sangat indah. Dan di situ akhirnya aku melihat Erna ceria lagi seperti kemarin. Aku segera mengajaknya untuk lanjut berjalan agar cepat sampai di tepi danau dan kami bisa istirahat. Sesampainya di tepi danau, aku langsung mendirikan tenda dan menikmati keindahan danau Ranukumbolo. Dan hari itu kami bermalam di Ranukumbolo. Yang aku khawatirkan malam itu adalah asmanya Erna kambuh lagi. Tapi untungnya tidak, jadi aku bisa lebih tenang. Pagi harinya kami turun meninggalkan Ranukumbolo. Selama perjalanan turun, aku melihat Erna lebih banyak diam dan melamun, seperti sedang menyembunyikan rasa sakit. Tapi aku tetap berusaha menghiburnya dan sesekali bertanya tentang keadaannya. "Yang, kamu baik kan?" "Baik kok. Kalau capek atau sakit bilang ya." "Iya." Singkat cerita, sampailah kami di Ranupani sekitar jam 12 siang. Sesampai di situ kami makan di warung tempat kami makan kemarin sebelum naik. Setelah makan kami langsung meninggalkan Ranupani dan pulang ke rumah. Sekitar jam 4 sore kami sampai di rumah Erna. Setelah sampai di rumahnya, aku pamit dengan kedua orang tuanya dan kembali pulang. 2 hari setelah pulang dari pendakian itu, aku mendengar kabar bahwa Erna masuk rumah sakit karena penyakit asma yang dideritanya itu semakin parah. Mendengar kabar itu, aku cepat-cepat menuju ke rumah sakit, tapi belum sempat aku berangkat, tiba-tiba saudaranya Erna menelponku dan memberi kabar bahwa Erna telah berpulang untuk selamanya. Aku tidak percaya, ternyata pertemuanku dengan Erna di Ranukumbolo itu adalah pertemuan terakhir. Aku tidak sedih mendengar kabar itu. Aku hanya diam. Otakku rasanya dipenuhi sejuta rasa bersalah. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Rasanya aku ingin memarahi siapapun yang kulihat. Sore itu aku pergi ke rumah Erna. Sesampai di sana aku melihat Erna sedang dikerumuni banyak orang dan aku juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan keluarganya. Melihat kejadian ini tidak terasa aku ikut menangis. Lalu ku hampiri Erna yang waktu itu sudah menumpangkan kedua tangannya di atas perut dan aku memeluknya beserta kain kafan yang dipakainya. Ketika aku memeluknya itu, aku melihat Erna sedang tersenyum manis kepadaku. Singkat cerita, tidak terasa 1 bulan lamanya Erna meninggalkan kami semua, dan selama 1 bulan itu
Aku menjalani hari-hariku dengan penuh rasa bersalah. Andaikan aku tahu kalau Erna mempunyai riwayat penyakit itu, pasti aku tidak akan menerima ajakannya ke Ranukumbolo. Aku mencoba melupakan ini semua dan memulai hidup baru, tapi benar-benar sulit. Setelah 40 hari setelah kepergian Erna, aku berniat kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ingin mengenang masa-masa terakhir kami bersama. Aku menyiapkan semua alat pendakianku untuk pergi ke Ranukumbolo besok. Melihatku yang sedang sibuk dengan peralatan pendakianku, ibuku bertanya, "Kamu mau muncak kemana, nak?" "Aku mau ke Ranukumbolo, Bu. Doain ya." "Ya udah, kamu jaga diri baik-baik selama perjalanan ya," jawab ibu yang seakan sudah tahu dengan tujuanku. Keesokan harinya aku pun berangkat. Aku sengaja tidak mengajak siapapun karena aku ingin mencari suasana yang benar-benar damai di alam. Selama perjalanan ke Ranupani, aku menyempatkan singgah di beberapa tempat yang dulu pernah aku singgahi bersama Erna. Gila sih menurutku, tapi dengan begini aku bisa mengobati rasa rinduku kepada Erna. Singkat cerita, aku sampai di Ranupani. Sesampai di situ, aku pun mampir di sebuah warung makan yang dulu pernah aku singgahi bersama Erna. Setelah makan, aku langsung memulai perjalananku. Mulai berjalan, entah kenapa di sepanjang perjalananku ini rasanya berbeda. Aku merasa seperti tidak berjalan sendiri, tapi ada Erna di sampingku. Tapi, itu tidak mungkin. Itu hanyalah perasaanku saja, karena aku masih belum bisa melupakannya. Setelah kurang lebih 4 jam berjalan, akhirnya aku melihat pos 3 sudah di depan mata. Sebuah tempat yang menyimpan sejuta rasa bersalah. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar segera sampai di pos itu. Setelah sampai di pos tersebut, aku melihat ada seorang pendaki wanita yang sedang terduduk lelah. Wanita itu menyapa aku dan aku pun kembali menyapanya. "Sendirian aja, Mas? Mana rombongannya?" "Iya, Mbak, saya sendiri." "Mbaknya sendiri, mana rombongannya?" "Saya juga sendiri kok, Mas," jawab wanita itu dengan senyum. Aku pun duduk di dekat wanita itu dan mengobrol dengannya. Nama wanita itu adalah Tia. Entah kenapa ketika aku duduk dan mengobrol dengan Tia itu, hatiku terasa nyaman. Seketika itu aku lupa dengan tujuan utamaku ke Ranukumbolo ini. Tidak lama kemudian Tia menawariku untuk jalan bareng ke Ranukumbolo. Karena kebetulan tujuan kami sama, yaitu ke Ranukumbolo. Aku menerima tawaran dari Tia dan kami pun lanjut berjalan bareng ke Ranukumbolo. Di sepanjang perjalanan ke Ranukumbolo, aku merasa sangat nyaman ketika berada di dekatnya. Aku berpikir, mungkin Tia adalah wanita yang dikirim Tuhan sebagai pengganti Erna. Malam itu sekitar pukul 7 kami sampai di Ranukumbolo. Sesampai di situ aku mendirikan tendaku dan membantu Tia mendirikan tendanya dengan posisi berhadapan. Setelah tenda sudah sama-sama berdiri, malam itu aku dan Tia duduk santai di depan tenda sambil menikmati udara dingin Ranukumbolo. Hatiku semakin yakin bahwa Tia adalah seseorang yang tepat sebagai pengganti Erna yang sudah tenang di alam sana. Di sisi lain, hobi kita juga sama, yaitu mendaki gunung. Malam itu kami saling mengobrol di depan tenda. "Tia, kamu kok berani sih mendaki sendirian?" "Aku lebih suka ketenangan daripada keramaian," ucap Tia dengan senyum manisnya. "Memangnya orang tua kamu gak khawatir kalau kamu naik gunung sendiri?" "Orang tua udah percaya kok sama aku. Tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka, hanya karena aku ingin kesini. Awas ya kalau bohong lagi, nanti hidungmu panjang," jawabku sambil mengajak Tia bercanda. Akhirnya usahaku itu berhasil.
Tia membalasnya dengan senyuman sambil bercanda. Malam semakin larut, aku mempersilahkan Tia untuk masuk ke dalam tendanya dan beristirahat karena aku kasihan melihat dia yang sepertinya sudah kedinginan. Tia masuk ke dalam tenda untuk istirahat sementara aku masih di posisi duduk di depan tenda sambil menikmati minuman yang belum habis. Malam itu Ranu Kumbolo terlihat sangat indah dengan dihiasi warna-warni lampu dari tenda pendaki lain. Dan malam itu entah kenapa semua tentang Erna telah hilang dari pikiranku. Mungkin secara tidak sengaja Tia berhasil membantuku melupakannya. Aku pun ingin mengubur rasa kehilangan dan bersalahku ini dalam-dalam di sini. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Setelah minumanku sudah habis, aku masuk ke dalam tendaku agar lebih hangat. Ya, meskipun malam itu aku masih belum ingin tidur. Di dalam tenda, aku terus memikirkan tentang Tia. Andai saja itu benar bahwa Tia memang sengaja dikirim oleh Tuhan sebagai pengganti Erna. Tapi semakin aku memikirkan tentang Tia, aku semakin teringat dengan Erna. Dan malam itu aku baru sadar kenapa aku bisa nyaman ketika berada di dekat Tia. Ternyata semua tingkah laku dan cara bicaranya Tia itu mirip sekali dengan Erna. Aku baru sadar setelah mengingat kata-kata yang diucapkan Tia barusan. Orang tua udah percaya kok sama aku. Tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin kesini. Otakku semakin tidak karuan memikirkan semua ini. Aku sempat berpikir, apa jangan-jangan Tia itu? Tapi aku tidak ingin berpikiran sampai sejauh itu. Aku menganggap itu wajar karena mungkin saja itu hanya sebuah kebetulan. Akhirnya daripada berpikir yang tidak-tidak, aku pun mengambil sleeping bagku kemudian tidur. Keesokan harinya aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara dari pendaki lain sedang melakukan aktivitasnya. Aku segera keluar dari tenda untuk menghangatkan tubuh karena pagi itu kondisi Ranu Kumbolo sangat dingin. Setelah sampai di luar tenda, aku melihat tenda Tia masih tertutup. Mungkin dia belum bangun. Aku sengaja tidak membangunkannya karena aku tidak ingin mengganggu istirahatnya. Setelah kurasa tidak dingin, aku mengambil alat masakku kemudian lanjut memasak. Aku memasak lebih banyak karena aku juga ingin memasakkan untuk Tia. Biar nanti kalau dia bangun bisa langsung makan. Setelah selesai hampir matang, terlihat Tia keluar dari tendanya dan ikut memasak bersamaku. Kami berdua memasak di depan tenda. Ketika kami sedang memasak, aku menjadi semakin yakin karena sikap dan tingkah lakunya. Tia itu mirip sekali dengan Erna. Dan yang membuatku semakin yakin lagi, makanan yang disukainya pun sama. Anehnya kenapa aku baru menyadari hal itu padahal sudah dari semalam aku bersama Tia. Tapi aku tetap berpikir positif. Ya mungkin saja ini karena efek aku masih belum bisa melupakan Erna. Setelah selesai makan, kami berfoto-foto di dekat Ranu Kumbolo. Untuk mengabadikan momen, kami bergantian untuk saling memotret. Setelah puas dengan itu, kami kembali ke tenda dan berencana untuk turun siang itu juga. Singkat cerita, setelah semua peralatan sudah di-packing, aku dan Tia berjalan turun meninggalkan Ranu Kumbolo. Di sepanjang perjalanan turun itu, aku memperhatikan lebih jelas lagi tingkah lakunya. Dan ternyata benar. Itu benar-benar mirip sekali dengan Erna. Terlihat dari cara berjalannya, nada bicaranya, dan makanan yang disukainya. Dalam hati aku berkata, kenapa bisa semirip ini? Aku hanya bisa menutupi semua yang kurasakan ini kepada Tia. Kami terus berjalan hingga sampailah kami di pos 3. Sesampai di situ, Tia mengajakku untuk istirahat. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba aku ingat sesuatu bahwa tempat yang ditempati duduk Tia itu sama persis dengan tempat di mana Erna pernah duduk di situ saat sedang sakit. Aku pun duduk di sebelah Tia, lalu tiba-tiba Tia mengucapkan sesuatu. Kak. Mendengar perkataan itu spontan aku menoleh ke arah Tia. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Dan aku hanya terdiam sejuta kata setelah mendengar ucapan dari Tia barusan.
Lalu dia memberiku sesuatu yang membuatku semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia memberiku sebuah benda, yaitu alat oksigen milik Erna yang dulu pernah dipakainya ketika asmanya kambuh di sini. Bergetar tanganku saat menerima benda itu darinya. Lalu dia lanjut berucap, "Ini kepunyaan Erna yang dulu tertinggal di tempat ini." Mendengar itu aku benar-benar tersentak. Lalu aku bertanya pada dia, "Sebenarnya kamu ini siapa? Dan bagaimana bisa kamu tahu tentang Erna?" "Kak, aku mohon kamu lupakan Erna, karena itu hanya akan membebani pikiranmu. Dan ingat, satu hal bahwa Erna sudah tidak ada," ucap dia kepadaku. Aku semakin tidak bisa bicara dibuatnya. Aku hanya tercengang mendengar setiap ucapan yang diucapkan wanita itu. Lalu dia lanjut berucap, "Kak Erna punya permintaan. Aku harap kamu mau menurutinya." "Permintaan apa?" "Nanti kalau kamu pulang, belilah buah apel dan berikan kepada orang tua Erna. Sekaligus sampaikan permintaan maafnya karena waktu itu dia sempat berbohong pada orang tuanya," jawab dia. Mendengar permintaan itu aku langsung lemas karena aku juga termasuk orang yang ikut berbohong pada orang tua Erna. Lalu tiba-tiba wanita itu beranjak berdiri dan mengucapkan kata terakhir, "Kuharap suatu saat kamu akan bisa menemukan pengganti Erna." Setelah kata-kata itu diucapkan, wanita itu beranjak turun meninggalkanku. Aku yang waktu itu terdiam dan merinding membiarkan wanita itu pergi. Setelah wanita itu pergi, aku mengingat-ingat kembali dengan apa yang sudah diucapkan wanita itu. Tidak lama kemudian aku beranjak turun untuk menyusul wanita tadi, tapi aku sudah tidak melihatnya entah kemana perginya. Aku pun melupakannya dan melanjutkan perjalanan turun hingga sampai di Ranupani dan kembali pulang. Selama perjalanan pulang, aku memikirkan semua perkataan dari wanita yang tadi bersamaku. Akhirnya sepulang dari Ranupani, aku memberanikan diri untuk langsung ke rumah orang tua Erna. Aku siap menanggung semua resikonya jika memang aku harus dimarahi orang tuanya. Sesampai di rumahnya, aku mengatakan yang sejujurnya tentang kemauan Erna hingga kami terpaksa berbohong. Mendengar pernyataan dariku, orang tua Erna berucap, "Sudahlah nak, ini memang takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu harus ikhlas. Ibu berterima kasih karena kamu sudah mau mengatakan semua ini." Setelah mengatakan itu semua kepada orang tua Erna, aku memberikan buah apel yang sudah kubeli tadi, kemudian aku pamit pulang. Malam harinya di rumah aku berpikir sebenarnya siapa wanita yang mengaku namanya Tia itu dan kenapa dia bisa tahu semua tentang aku dan Erna. Bisa jadi itu mungkin jin yang menyerupai Erna dan sengaja datang dengan wujud lain untuk menyampaikan sesuatu melalui aku. Foto Tia yang kuambil di Ranukumbolo itu pun kosong. Hanya pemandangan Ranukumbolo yang aku lihat dan tanpa Tia di situ. Sekian dan terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.